It's that stupid flow. No, she must flow. Yeah, 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 yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rizal Channel. Nah, gimana kabarnya teman-teman, sehat kan? Dan semoga teman-teman juga bisa tetap di rumah aja dan selalu menjaga jarak antar sesama dan senantiasa menjalankan anjuran dari pemerintah atau tim medis untuk memberantas wabah virus corona ini ya teman-teman. Dan hari ini dan pada video kali ini kita akan membahas aspek wawasan kebangsaan kenegaraan ya teman-teman. Aspek wawasan kebangsaan kenegaraan mempunyai dua aspek, yaitu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra ya teman-teman. Satu, aspek Trigatra yaitu aspek yang melekat pada suatu negara. Aspek Trigatra ini merupakan aspek alami yang dimiliki oleh suatu negara ya teman-teman. Aspek Trigatra mempunyai tiga aspek, yaitu letak geografis, kependudukan, dan kekayaan alam. Letak geografis pasti negara tersebut bersifat objektif, artinya memang ada nyata di dunia ya teman-teman. Jika negara tersebut nyata, maka pasti memiliki letak geografis. Letak geografis adalah letak yang berdasarkan keadaan dan posisi sesungguh di bumi. Yang kedua itu ada aspek kependudukan ya teman-teman. Kependudukan merupakan aspek alami yang dimiliki oleh suatu negara. Rasionalnya, suatu negara pasti memiliki penduduk. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki penduduk di dunia nyata. Ini dikarenakan penduduk merupakan unsur pendiri negara. Yang terakhir itu ada aspek kekayaan alam ya. Kekayaan alam merupakan aspek alami pemberian Tuhan kepada suatu negara. Kekuasaan alam ini harus dapat diolah dengan seoptimal mungkin oleh negara teman-teman. Nah, yang kedua itu ada aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra ada 5 aspek yang secara bentuk dapat dilihat dari sosial negaranya. Aspek Pancagatra ada setelah aspek Trigatra dan suatu negara terbentuk ya teman-teman. Dan aspek Pancagatra ada 5, yaitu 1. Aspek ideologi, 2. Aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ke-1 itu ada aspek politik. Politik merupakan suatu ilmu untuk menyusun suatu negara. Politik ini termasuk ke dalam ilmu pemerintahan untuk menduduki jabatan penguasa. Politik ini dapat terbentuk segera setelah terbentuknya pemerintahan. 2. Ada aspek ekonomi. Ekonomi berkaitan dengan kondisi atau kemampuan keuangan negara. Ekonomi suatu negara dapat diperoleh dengan mengolah aspek kekayaan alam dan bekerja sama dengan negara lainnya. Hasilnya berupa devisa termasuk ke dalam peningkatan ekonomi ya teman-teman. Yang ketiga itu ada Yang keempat itu ada aspek sosial budaya. Sosial budaya muncul setelah adanya aspek kependudukan. Aspek sosial budaya muncul akibat adanya interaksi keseharian dari masyarakat yang ada di lingkungan negara. Interaksi yang terus berulang ini akan membentuk suatu negara. Maksudnya akan membentuk suatu budaya. Budaya ini yang akan mengatur dan menentukan serta memberi identitas suatu masyarakat. Yang terakhir itu ada aspek pertahanan keamanan ya teman-teman. Pertahanan keamanan merupakan aspek di mana berperan untuk melindungi negara. Aspek ini muncul segera setelah munculnya semua aspek di atas. Hal ini dikarenakan masyarakat pasti menginginkan keamanan sehingga muncullah aspek ini ya teman-teman. Nah, itu tadi kita sudah membahas aspek-aspek wawasan kenegaraan kebangsaan ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman juga dapat memahami dan mengerti aspek wawasan kenegaraan dan kebangsaan tadi ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sebelumnya mohon di subscribe, like, dan
bunyikan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.